Sehingga siapa yang ilmunya disimpan di dalam hati, mungkin dia lupa dengan ayatnya. Tadi ayat yang disampaikan Ustadz apa ya, surat apa, mungkin dia lupa. Tetapi dia tidak akan pernah lupa dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita duduk di dalam majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu yang harus kita periksa, yang harus kita evaluasi, yang harus kita cari tahu apakah ilmu kita ilmu yang baik ataupun tidak. Lihat di hati kita, istafti qalbak, kata Nabi, tanya hatimu, apakah bertambah iman setelah duduk dalam majelis ilmu. Ada orang sebelum dia duduk dalam majelis ilmu dia ragu kepada Allah. Dia merasa rezekinya bukan di tangan Allah. Dia merasa ketika dia punya masalah, dia tidak lagi yakin untuk bergantung kepada Allah. Lalu dia datang ke majelis ilmu, dia dengarkan nasihat-nasihat dari ulama. Pulang dari situ dia merasa yakin, rezeki saya di tangan Allah, hidup saya di tangan Allah, masalah saya ada di sisi Allah, jalan keluarnya. Sehingga selesai dari majelis ilmu, dia menjadi tenang, berarti ilmunya disimpan di hati. Walaupun dia lupa dengan ayatnya, walaupun dia lupa dengan hadisnya, alangkah lebih baiknya seandainya dia menyimpan ilmu di hati dan menghafal juga dengan pikirannya. Tetapi menyimpan ilmu bukan di sini menambah iman. Sehingga orang-orang yang beriman kalau mendengar ayat Allah dibacakan, Allah mengatakan zadatuhum imana, iman mereka bertambah. Dan Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Di mana letak rasa takut? Bukan di sini. Orang kalau lagi takut sakit kepala atau jantungnya berdetak kencang. Kalau orang lagi takut jantungnya berdetak kencang. Orang biasanya megang jantung kalau dia lagi takut. Sehingga orang yang paling banyak ilmunya adalah orang yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ilmu itu letaknya di sini. Sehingga ketika kita mendengarkan ilmu, kita mencoba untuk menyimpannya di hati. Ilmu itu harus menambah iman. Nasihat itu harus menambah iman. Ayat itu harus menambah iman. Hadis itu harus menambah iman. Kisah-kisah itu harus menambah iman. Hikmah-hikmah itu harus menambah iman. Cerita-cerita itu harus menambah iman. Maka kalau ini adalah cara kita mencari ilmu, insya Allah suatu saat kita akan menjadi orang yang bijaksana. Al-Hakim.